Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan sudah kembali normal. Saya matikan dulu. Iya. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam minggu pertama ya. Jadi nanti ada perjamuan kudus dan minggu ini kita belajar satu tema yang sedikit berbeda, tapi masih lanjutan dari pelayanan-pelayanan yang sudah kita bahas beberapa bulan ke belakang. Dan hari ini kita bicara tentang setia dalam hal kecil. Setia dalam hal kecil. Saya kira sudah ribuan khotbah yang Anda dengar tentang hal ini. Kita semua paham bagaimana hal yang kecil itu amat sangat penting. Ya, banyak orang memikirkan hal besar sehingga lupa dengan hal kecil yang sebetulnya itu kunci. Mobil yang mahal dengan mobil yang murah bedanya apa? Detailnya. Hal yang kecil, bannya sama-sama 4. Digas, mangkat, direm, mandek. Padahal kan? Ya, mobil harga 10 miliar ya sama, digas, berangkat, direm, berhenti kan gitu. Ya. Mobil harga 50 juta ya sama ya. Jadi artinya apa? Yang kecil, yang detail itu membuat sesuatu lebih berharga. Karena itu kita mau belajar tentang setia dalam hal kecil ini dari satu tokoh yang saya yakin kita semua sudah pernah dengar, sering dengar, mungkin hafal sudah ceritanya, yaitu tentang Raja Daud. Ya, Raja Daud ini satu raja yang luar biasa. Dia raja kedua di dalam pemerintahan Israel. Karena sebelum Raja Daud, sistem pemerintahan itu bukan dipimpin oleh raja, tetapi dipimpin oleh hakim. Ya, hakim terakhir adalah Samuel. Samuel hakim terakhir. Nah, setelah Samuel, rupanya orang-orang Israel ingin seorang raja. Karena itu dipilihlah Saul. Tetapi kemudian Saul digantikan oleh Daud. Dan yang lebih menarik, Daud ini Bapak Ibu, dari awal sampai dengan akhir Alkitab menceritakan. 1 Samuel, 2 Samuel, semuanya bicara tentang Daud. Itu bicara tentang Daud yang tidak terkalahkan. Jadi tidak pernah ada tertulis di dalam Alkitab Daud itu kalah perang, nggak pernah sama sekali. Entah dia sebelum jadi raja maupun sesudah jadi raja. Ketika dia dipercaya oleh Saul sebagai panglima perang, setiap Daud perang pasti menang. Jadi ini rupanya kita mau menceritakan kelebihan Daud, ya. Banyak para Kristen liberal mengatakan bahwa ya ini politiknya Daud, ya. Jadi Daud ingin memegahkan dirinya melalui tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Tapi sejauh ini penemuan arkeolog belum pernah menemukan satu catatan bahwa Daud itu pernah kalah, ya. Jadi di alam nyata ya kalau kita bisa bilang, dan juga di Alkitab itu masih sama sampai hari ini bahwa tidak pernah ada tertulis Daud itu kalah. Makanya Daud ini dianggap Superman. Makanya Yesus Kristus itu disebut sebagai anak Daud, betul ya? Padahal kan bukan anaknya ya, jauh itu bapak cicit apa ya, berapa keturunan dari Daud sampai Tuhan Yesus 14 kalau nggak salah ya. Artinya apa? Daud ini sesuatu yang luar biasa, tidak pernah kalah, sesuatu yang lebih dari orang kebanyakan, lebih dari raja kebanyakan. Karena itu kita mau belajar tentang Daud dari hal yang kecil. Nah, karena Daud ini amat sangat hebat, tidak pernah kalah. Maka dari itu orang Yahudi tahun 1948 ketika Ben Gurion menyatakan kemerdekaan, ya, diberi kemerdekaan oleh Inggris. Kemudian mereka bingung cari bendera. Benderanya apa ya? Belum sempat rapat. Kalau kita itu kan punya cerita ya, bendera merah putih itu yang jahit siapa? Ya, ya Sayur Gumel itu yang ngetik gitu. Ya, istrinya
Bung Karno ya yang menjahit Fatmawati ya, masih hafal ya. Nah, di dalam ceritanya sejarahnya Yahudi berbeda. Tahun 48 ketika mereka mendapat kemerdekaan dari Inggris, mereka cari apa yang bisa dijadikan bendera. Dalam budaya Yahudi ada yang namanya talit gadot. Itu sebuah kain yang dipakai untuk berdoa. Kain itu warnanya putih, ada seleretnya biru atas dan bawah. Mereka pakai itu, lalu karena mereka berkata, kami ingin seperti Daud yang tidak pernah kalah perang. Wah, akhirnya mereka taruh simbol bintang Daud. Ya, makanya jadi sampai hari ini benderanya ya seperti itu. Ya, bintang Daud, atasnya ada birunya. Itu sebetulnya kain doa. Ya, kain doa itu sejarahnya talit gadot. Ya, tetapi ini menjadi satu pemicu bagaimana orang Israel modern ini ingin seperti Daud. Dan saya yakin kita pun mau belajar dari Daud. Kenapa kok orang ini bisa luar biasa, gitu ya. Kisah Daud ini dimulai dari 1 Samuel 16 yang berbicara tentang Samuel datang ke Isai dan mengurapi Daud. Ya, Daud itu anak ke-8. Ya, jadi baby boomers ya. Anak ke-8, 7 semuanya laki-laki tegap gagah, tapi semuanya nggak dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih adalah si Daud, gitu ya. Nah, kisah Daud ini banyak, tetapi kita mau fokus kepada kisah dia melawan seorang raksasa. 1 Samuel 17 ayat 4 bisa dibuka. Dikatakan demikian, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Oh, ini pasti semua ingat cerita ini ya. Dari Gad, ingat ya. Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm kurang lebih, 1 lengan 1 hasta itu ya. 45 cm tambah 1 jengkal. Jadi kurang lebih 3 meter. Waduh, ini tentara orang tingginya 3 meter. Ya. Dan ini yang dikalahkan oleh Daud. Padahal Daud ini seperti apa sih? Dikatakan di 1 Samuel 17 ayat yang ke-28, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, kakaknya Daud yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang bukan 23 ekor loh ya. Jadi Daud ini bukan gembala dengan ternak yang ratusan, bukan gembala yang menernakan kambing domba yang puluhan, bukan. Dia hanya mengembalakan berapa? 2-3 ekor. Bayangin, hal yang kecil yang Daud lakukan, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Bayangin, cuman berapa? 2-3 ekor. Cuma 2 ekor, cuma 3 ekor, ya. Mungkin buat kita, aduh ini hal kecil. Kalau saya jadi gembala, saya pengen mengembalakan 10.000 domba. Itu besar, walaupun seorang gembala itu gembala yang makmur, ya. Tapi Daud hanya 2-3 ekor. Dan ketika Daud pergi ke medan perang, Nilii ceritanya, Nilii Masih gitu ya, Masih akan bertempur. 3 orang kakaknya ikut bertempur dan dia disuruh bapaknya, kamu bawa makanan buat kakakmu, sekalian lihat keadaan mereka, terus laporkan ke ayah ya. Makanya itu Daud pergi. Nah, ketika dia pergi, dikatakan di 1 Samuel 17 ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Kita bisa melihat bagaimana Daud yang masih muda ini adalah Daud yang bertanggung jawab. Dombanya berapa banyak? 2-3 ekor. Tapi dia gak tinggalkan begitu saja. Ketika dia mau pergi, Nilii Masih,
dia titipkan ini pada seseorang. Ya, titip saya ya, tolong openi 2-3 ekor dombaku ini, nanti aku akan kembali, gitu ya. Ini satu bentuk tanggung jawab. Banyak di antara kita diberikan pelayanan, tetapi kita merasa pelayanan yang kita lakukan itu kecil. Dan karena kecil kita merasa kurang tanggung jawab. Ya. Dalam pelayanan hari Minggu ini, apa yang menurut Bapak Ibu dirasa paling kecil? Ada yang ngomong, pelayanan yang paling kecil itu mengedarkan kantong persembahan, gitu ya. Kan misalnya aku ra teko mesti buarti nunjuk seseorang beres ya toh. Sehingga seperti yang beberapa waktu saya pernah bilang, tanggung jawabnya kurang. Karena merasa gampang lah. Nek aku tugas firman Tuhan, nah itu penting. Nah aku sampai gak iso teko, ya harus kabari. Nanti gimana? Tapi kalau mengedarkan kantong persembahan itu gampang lah. Paling berarti gampang, tinggal nunjuk beres. Ya. Ingat, ini bicara tentang hal kecil, itu tidak akan bisa kita kembangkan kalau tidak punya tanggung jawab. Dari 2-3 ekor ini, maka Daud bisa melangkah sampai jadi seorang raja. Betul? Kenapa? Tanggung jawab. Jangan dilihat jadi gembalanya, tetapi lihatlah tanggung jawabnya. Hari Jumat kemarin saya khotbah di sekolah minggu, retreat sekolah minggu ya kan? Saya khotbah, saya cerita Bapak Ibu, adik-adik, anak kecil ya, bocil-bocil ya, anak-anak tahu enggak? Saya tuh punya kakak namanya Mbak Eda. Nah ini ada orangnya. Dulu itu kami punya tugas. Jadi kami berempat itu punya tugas. Masing-masing punya tugas. Yang saya ingat Mbak Endah itu tugasnya nyuci piring. Mbak Puji tugasnya nyapu sama ngepel kalau nggak salah ya. Saya tugasnya ngemboi pintu, matiin lampu, nyalain lampu. Itu saya. Nah, saya lupa itu tugasnya apa ya. Bikin masalah ya. Ya, tugasnya apa saya lupa gitu. Tapi saya cerita bagaimana Mbak Endah yang tadinya adalah cuci piring, tapi sekarang nggak terus. Sekarang jadi tukang cuci piring terhebat. Enggak ya, Mbak Endah urusannya sekarang keuangan. Loh kok bisa? Tadinya nyuci piring jadi keuangan. Hubungannya apa? Ada hubungannya. Hubungannya apa? Tanggung jawab. Jadi nggak ada alasan anak-anak kecil itu, anak-anak muda sama ibunya disuruh, nih kamu belanja ke pasar. Itu bukan passion saya. Kongkon main itu passion ya, tempeling itu. Betul nggak? Loh, kamu belanja ke pasar mengikuti instruksi dari ibumu itu berbicara apa? Melaksanakan tugas dengan baik. Ya, susuke ono laporannya, ya kan? Berikan kepada ibu-ibu, ini ternyata cabenya naik harganya, tapi telurnya harganya turun, jadi masih ada sisa sekian. Itu bicara tanggung jawab, dan itu yang akan membuatmu besar besok. Ya, bukan terus, berarti kalau sekarang saya kerjanya beli ke pasar, besok besar saya juga beli ke pasar tapi pakai gerobak. Enggak, bukan itu, tetapi tanggung jawabnya. Daud yang tadinya gembala jadi raja loh. Bedanya di mana? Tanggung jawab. Dulunya Tuhan percayakan yang kecil, 2-3 ekor. Tapi sekarang ketika dia jadi raja, dia harus bertanggung jawab ratusan ribu orang rakyatnya. Betul ya? Tanggung jawabnya semakin besar, gitu ya. Jadi Daud ini adalah orang yang bertanggung jawab. Dia hanya dikasih beban yang kecil, tugas yang kecil, dia lakukan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati ini sampai seperti apa? Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Daud ini kemudian intinya ya, Daud ini mau melawan Goliat intinya. Terus kemudian Saul bilang,
Lah kowe sopo ya toh? Kamu itu gembala, enggak pernah ikut perang kok pengen melawan Goliat. Nah, ini perkataan Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Jadi ayahnya si Daud. Dikatakan demikian kalau ketika dia mengembalakan kambing, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya. Ini yang diomongin apa sih? Singa loh ini. Yang diomongin singa loh ini. Yang diomongin beruang loh ini, ya toh? Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini kita nggak bicara tentang coro, tikus, bukan. Ini kita bicara singa sama beruang. Dan apa yang dilakukan Daud kepada singa dan beruang ini? Ya seperti ini. Dikejar, keperui, pateni, ngeri, gitu. Luar biasa nih Daud ya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi rupanya Daud ini bukan orang lemah. Ya, Daud itu bukan orang lemah loh. Ya, kalau lihat dari cerita ini bukan, kan kadang-kadang kita menggambarkan Daud ini anak yang kecil, wajahnya merahan gitu ya. Maksudnya dia masih muda, betul. Tetapi bukan lemah. Karena jelas dia bahkan bisa melawan singa dan beruang. Tetapi yang menarik ayat selanjutnya, ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kenapa saya bilang ini titik poin yang buat saya menarik? Daud orang yang kuat, ya, anak muda tapi dia kuat. Dia kuat, dia tahu bagaimana berkelahi, ya, fisiknya bagus. Tetapi yang jadi nilai plus buat saya, ketika dia katakan apa? Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia sadar bahwa ketika dia harus melawan singa, dia harus melawan beruang, dan dia menang, itu bukan karena hebat dia. Dia tahu ada Tuhan yang bekerja. Karena itu dia yakin Goliat ini pun pasti akan tumbang. Bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Ini yang saya bilang Daud ini spesial. Ya, Daud ini spesial. Mungkin kita punya kekuatan, kita punya kedudukan, kita punya kekayaan. Tetapi biasanya orang yang sudah di atas itu lupa sama Tuhan, ya kan? Kalau masih di bawah, masih ngerintis usaha, tiap buka toko berdoa, ya masih merintis, ya rukonya masih kecil, wah tiap pagi berdoa, Tuhan, saya buka toko ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang datangkan customer, Tuhan yang berkati melalui ruko ini, amin. Ruko masih kecil. Tapi kalau sudah punya ruko 120 di kota-kota besar, di mal-mal ternama, ya masihkah berdoa? Ya, masihkah berdoa? Saya yakin kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, dan Tuhan akan menuntunmu semakin naik, semakin naik, semakin naik. Maka ketika engkau besar pun engkau akan berdoa. Betul ya? Kadang-kadang yang lupa dengan daratan itu yang apa? Yang pakai roket. Tadinya di bawah, tiba-tiba di atas. Wah, itu biasanya lupa daratan.
Tapi yang dengan proses 2 tahun, 3 tahun baru dapat ruko yang kedua, 5 tahun baru dapat ruko yang ketiga. Wah, itu perjuangan yang berat dan kita mengerti pentingnya doa. Daud tahu ketika dia melawan singa, melawan beruang, ada kuasa Tuhan yang membantu. Ada kuasa Tuhan yang meloloskan dari mara bahaya. Karena itu Daud mengatakan hal yang sama kepada Goliat. Ketika kita mengalami masalah, kadang-kadang kita melihatnya hanya masalah. Kita tidak melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dulu. Betul ya? Daud tidak melihat Goliat itu sebuah masalah yang besar, tetapi Daud mau flashback ke belakang. Dulu Tuhan loloskan aku. Dulu Tuhan ampuni aku. Dulu Tuhan sertai aku. Maka sekarang pun Tuhan akan lakukan hal yang sama. Artinya, ketika kau punya masalah, ingatlah, ada berapa banyak sih Tuhan membantu. Betul ya? Ketika Pak Joko Mulyono mau ujian apa itu ya? Kemarin Rebu itu. Hah? Akreditasi. Oh, kompetensi ya, ujian kompetensi. Jangan salah. Sudah puluhan kali ujian dilakukan oleh Pak Joko, betul Pak? Iya, semuanya lolos sampai hari ini buktinya ya. Semuanya lolos. Tapi saya bersyukur kenapa? Walaupun sudah puluhan ujian dilalui, ujian ke depan pun tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Dulu saya lolos karena saya berdoa. Dulu saya lolos karena Tuhan yang bantu. Jangan lupakan itu. Kita sampai dengan hari ini ada seperti hari ini karena Tuhan. Betul nggak? Coba kalau Tuhan nggak tolong saya, apa saya masih bisa berdiri seperti ini? Betul nggak? Coba kalau Tuhan nggak tolong Mas Purwoko, apakah Mas Purwoko masih bisa pakai kemeja putih, dasi, ganteng, duduk di sebelah nona cantik? Wah, betul ya? Tuhan sudah membantu kita puluhan kali, banyak kali. Ayo kita bersyukur untuk masa lalu, tetapi jangan gentar untuk tantangan yang besar. Ya. Kenapa? Masa lalu kadang-kadang kita mikir, wah dulu itu kan kecil Pak Pendeta. Tantangannya kecil Pak Pendeta. Loh, memang dari yang kecil Tuhan menuntun kita kepada tantangan yang semakin besar. Daud gak bilang ke Tuhan, dulu itu kan singa gak bawa tameng, singa gak bawa pedang. Nah ini Goliat Tuhan. Enggak. Daud bilang, singa, beruang Tuhan berikan kepadaku. Tuhan loloskan dari cakar mereka. Maka Goliat pun pasti Tuhan akan membantu. Karena itu hal yang kecil, hal yang sederhana, tanggung jawab, kejujuran, karakter Kristus. Ini adalah jalan keluar untuk menaklukkan masalah-masalah yang besar. Kenapa? Karena masalah sebesar apapun, pasti yang namanya kunci itu kecil. Betul ya? Pernah lihat pintu yang besar, kuncinya kecil. Betul ya? Kan tidak pernah ada pintunya kecil, kuncinya besar. Gak mungkin ya. Pasti pintunya besar, kuncinya kecil. Jadi hal yang kecil inilah yang bisa menaklukkan hal-hal yang besar. Kuncinya apa? Tadi saya sudah bilang, kuncinya adalah bicara tentang karakter Kristus. Kuncinya adalah bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita setia dengan perkara-perkara yang kecil. Tetapi juga ada kunci yang lain yang saya pelajari dari Lukas 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lukas 9 ayat 13 sampai 16. Ini satu kunci yang menarik karena Tuhan menceritakan tentang 5 roti dan 2 ikan. Tahu cerita itu ya? Yang ikut sekolah minggu pasti tahu ceritanya ya. Ayat 13 berkata demikian.
Tetapi ia berkata kepada mereka, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini cerita sepenggal cerita dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang menarik, Lukas dan Markus menulis hal ini lebih spesifik. Lukas bicara begini, suruhlah mereka, ayat 14, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Markus berkata dikelompokkan 50 sampai dengan 100 orang per kelompok. Ya, tapi Lukas bicara kira-kira 50 orang sekelompok. Menarik. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan nyuruh berkelompok duduk 50-50? Nah, kalau mau kasih berkat aja doa aja, ya rotinya dipecah-pecahkan, dibagi, selesai tuh. Kenapa harus dibagi 50-50? Dikatakan ada berapa orang laki-laki? 5.000. Kalau satu kelompok 50 orang, ada berapa kelompok? Berapa? Ayo matematika nih. 5.000, satu kelompok 50 orang. Ada berapa kelompok? 100. Oh, ini ada guru matematika. Ya dimarahin loh kalau nggak bisa jawab. Ya, ada 100 kelompok. Pertanyaan saya, kenapa sih Tuhan membreakdown 5.000 orang jadi 100 kelompok, masing-masing 50 orang? Kenapa? Apa fungsinya? Mungkin ada yang bilang, oh biar teratur. Tapi saya melihat ini adalah seorang mindsetnya manusia. Mindset manusia ketika melihat satu tantangan yang besar, kita nggak berani melangkah. Tetapi ketika masalah itu di breakdown, baru terlihat kecil dan kita berani melangkah. Saya kasih contoh. Masih ingat ya, beberapa bulan yang lalu di sini ada puzzle, ya. Itu saya lupa idenya siapa, apa idenya Bu Ketua, tapi intinya ini ada puzzle atau aku ya, lupa idenya. Tapi kita butuh dana. Ya, intinya kan kita butuh dana, panitia ini butuh dana. Dananya berapa? 2,5 juta kalau nggak salah waktu itu. Ya, maksudnya untuk dari puzzle aja ya, dari puzzle ya. Totalnya sih lebih, tapi dari puzzle target kita 2,5 juta. Kalau kita menunggu jemaat mau memberikan persembahan 2,5 juta, itu besar Bapak Ibu. Besar ya? 2,5 juta. Siapa yang mau kasih persembahan 2,5 juta? Saya nggak mengecilkan, pasti ada. Tapi itu besar, betul ya? Itu besar, perlu pergumulan dan perdebatan dengan istri. Itu perlu ya. 2,5 juta istri mesti seperti gue jalan-jalan. Ya, pasti perdebatannya panjang karena itu ada ide dari panitia, saya lupa dari siapa. Kita bagi jadi puzzle. Satu kotak berapa Mas Bro waktu itu? 10.000. Satu kotak 10.000. 10.000 satu kotak. Sehingga Ronald akan lihat 10.000. Mbak, balik 10.000. Pak Joko lihat 10.000. 10 kotak. Kenapa? Di breakdown jadi kecil, paham ya? Masalah yang besar, target yang 2,5 juta itu tentu akan berat kalau kita lihatnya sak gelondong, ya. Tapi ketika di breakdown jadi kecil-kecil, cuma 10.000,
Bahkan saya masih ingat waktu itu anak sekolah minggu juga ikut berpartisipasi. Anak sekolah minggu sangune piro? Kalau mereka suruh nyumbang 2,5 juta, kecang-kecang ya. Betul nggak? Itu namanya mission impossible, ya toh? Tapi kalau 10.000 bisa, bisa. Ngerti ya maksudnya? Jadi kenapa sih Tuhan 5.000 terus Tuhan suruh bagi kelompok 50? Tuhan mau kasih tunjuk nih, lihat 50.000 itu kalau dibagi, coba lihat satu kelompok 50 orang, sanggup nggak kamu kasih makan 50 orang? Pasti muridnya bilang apa? Sanggup Tuhan, karena cuman 50 ya. Berarti kalau ketempatan KPK kan ya nyediapin makanannya 50 ya. Sanggup. Cuman kalau tiba-tiba ditelepon Pak Bowo, ada 5.000 orang mau datang ke rumahnya Pak Bowo, tolong siapin makan siang. Piye Pak Bowo? Angkat tangan. Waduh Pak Pendeta, kalau 5.000 maaf loh ya, maaf. Ya, betul nggak? Tapi kalau cuma 50, oh dengan senang hati Pak Pendeta. Paham? Jadi ketika masalah yang besar itu di breakdown, ternyata masalah itu kecil-kecil ya. Dan itu kuncinya. Pintu yang besar bukanya pakai kunci yang kecil. Nah, ketika kita kecilkan masalah, ini jadi terlihat ringan. Saya mau saya praktekkan, jujur. Ini saya mau praktekkan. Ini mau saya praktekkan di kepanitiaannya Pak Purwoko. Besok Selasa itu baru ada anggaran ya, rapat untuk membahas anggaran. Kita belum tahu anggarannya berapa, tapi pasti kita tahu lah setiap semester pasti lebih dari 10 juta. Terakhir kemarin berapa ya? Nggak nyampe ya? 8, kalau salah ya. Pokoknya lumayan besar. Ya, kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang kita pengennya apa? Kasih sumbangan berapa? Oh, saya mau kasih sumbangan 1 juta. Saya mau kasih sumbangan 1,5 juta. Loh, bagus, mantap. Tapi jujur, kadang-kadang aku dewi ya. Namanya 1,5 juta, gede ya. Betul ya, 1,5 juta besar gitu ya. Besar nggak 1,5 juta? Ya besar lah ya toh. Waduh, ya toh. Mana saya panitia bulan vaksin lagi. Ya, repot juga ya. Ono ya toh. Tapi saya pribadi saya mau coba semester ini, saya mau modelnya Tuhan Yesus di breakdown. Ya, aku mau kasih sumbangan ke panitia tiap minggu. Tiap minggu aku tanya. Coba kalau seminggu, setiap minggu gitu ya, saya kasih 10.000 aja. 10.000 ya, tiap minggu saya kasih 10.000. Saya mau tanya. 6 bulan loh, panitia itu kan 6 bulan ya Pak Di. Ya, 6 bulan. 6 bulan itu berapa minggu? Ayo kita matematika meneh. Ayo John. Hah? Salah ya toh. Ada 26 minggu. Orang dihitung minggu kelima. Ya, 1 tahun itu 52 minggu ya. Kembali. Jadi ada 26 minggu. Kalau 1 minggu saya kasih 10.000, sebetulnya saya nyumbang berapa? 260.000. Betul ya? Cukup besar, padahal cuman 10.000. Betul ya? Tapi kalau langsung jering 260.000. Wah, kita jalan-jalan tahu manggung so nyate ya Bud ya. Paham ya saya? Coba kita mau praktekin. Saya mau praktekin jujur, saya mau praktekin. Tapi saya mau ngajak juga jemaat praktekin. Ya. Kadang-kadang saya melihat laporan keuangan di dalam kepanitiaan. Sekali lagi bukan berarti saya mengatakan Anda buruk, enggak. Cuman saya salut sama Anda malahan ya. Karena bisa langsung kasih sumbangan itu gede. 500.000, ya toh, 200.000 langsung bisa gitu ya. Tapi saya pikir coba kalau kita tiap minggu, karena kalau saya lihat kadang-kadang yang sudah nyumbang sekali, ya udah gitu, betul ya, panitia ya. Kalau udah nyumbang sekali, saya nyumbang 500.000, ya udah, dari awal sampai akhir bisa nyumbang menang gitu. Ya nggak apa-apa, saya nggak mau mempermasalahkan. Cuma menurut saya mengerti 500.000 cukup besar.
Coba kalau 500.000 itu kemudian di breakdown. Tadi kalau 10.000 ketemunya 260.000. Berarti kalau kita kasih 20.000 aja, ya 20.000 kerasa kan? Ya kerasa tapi kan orang banget gitu. Ya 20.000 kan ya kerasa tapi orang banget ya. Pokoknya nyoto nganggo sate, biasanya nganggo sate, saya orang nganggo sate. Kan yo wis sisanya kasih persembahan. Saya pikir pasti nominalnya jauh lebih banyak yang terkumpul. Kenapa? Karena kita melihat masalah, lalu kita breakdown. Kita nggak lihat masalah satu gelondong. Wah, semester ini saya harus kasih panitia 500.000. Waduh, baru ngumpul 400. Ono wae kebutuhan. Ya toh? Kurang lagi. Ora sido. Nyai panitia sampai panitiane bubar. Ganti ke panitian lain. Wah, berkomitmen lagi. Tuhan, saya mau kasih persembahan untuk panitia 500.000. Tapi nggak pernah melangkah. Kenapa? Karena melihat 500.000 itu besar. Coba kita breakdown dan kita mau kasih persembahan sebisa kita. Saya nggak mengatakan harus, tapi yuk kita coba cara itu, gitu ya. Saya jujur, saya mau coba cara itu, ya. Saya mau coba cara itu. Berminggu, aku tak kayak persembahan buat panitia. Wis ora apa-apa, catatannya akeh ya tuh. Ya, pendeta Samuel 10.000 gitu. Ya, Bu Harti 10.000. Oke, dawa ora apa-apa ya toh. Ya, karena apa loh? Itu jadi ringan. Tiap minggu kita nggak kerasa loh. Jujur, ada persembahan kan juga sama. Kenapa tiap minggu cuma ada itu? 1 tahun lumayan, tapi nggak kerasa. Kenapa? Tiap minggu bagian kasih persembahan 10.000, 20.000, besok lagi persembahan lagi 10.000. Nggak kerasa, betul ya? Nggak kerasa, kita nggak merasa aku sudah memberikan besar buat Tuhan. Nah, ya kenapa? Karena kita memang mau membreakdown masalah. Nah, dalam hidup ini, Bapak Ibu, terkadang kuncinya juga sama, kecil. Coba masalah apa sih yang ada dalam hidupmu? Yuk kita breakdown. Apa pendeta, saya itu masalahnya ekonomi. Ekonomi saya, Pak. Nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar air. Saya breakdown dulu masalahnya. Masalahnya di breakdown. Ternyata setelah di breakdown ya tiap hari harus ngopi. Ngopinya nggak cuma ngopi biasa, kopken, tahu ya kopken ya? Apa Bud? Kopi kenangan, ya toh ya. Satu gelasnya 20.000, ya toh. Kan ini kan namanya apa? Self reward apa lah gitu ya bahasanya anak sekarang ya toh. Ini kan kopi kan nggak tiap hari Pak Pendeta, ya 2 hari sekali saya kopi kenangan ya toh. Yang penting kan tak foto, tak posting di IG ya toh. Ngopi dulu guys ya toh. Yang penting kan itu ya untuk healing lah biar nggak harus rodo sentet ya toh. Jadi yang paling nggak itu saya tetap perlu itu ya. Cuma 20.000. Tapi bendino. Loh bener kan? Loh ternyata kenapa nggak bisa bayar listrik? Ya gorong-gorong ngopi. Loh bukan saya melarang ngopi loh, saya juga ngopi gitu ya. Tapi kan kita breakdown nih masalahnya, betul nggak? Kenapa kok kamu masalahmu di sini? Oh masalahnya ini kecil ya? Kecil loh. Problem yang besar itu ternyata mau goro-goro ngopi. Loh betul ya? Yuk diganti. Kopinya yang tadinya beli 20.000 bikin sendiri. Loh betul kan? Bikin sendiri itu kopi satu gelas paling 2.000, 3.000. Bikin sendiri itu sudah kopi yang bagus itu, ya. Kalau kopi yang murah lagi ya. Ya, murah lagi itu ya. Ya, murah lagi. Artinya apa? Ternyata masalahmu yang besar. Yang berasal dari itu. Taunya dari mana? Setelah di breakdown. Setelah di apa jenenge? Diurai satu persatu. Gitu ya. Masalah apa lagi? Masalah keluarga, gitu ya. Terus suami istri ribut itu biasanya bukan masalah besar.
Baru tadi ke saya nangis-nangis. Pak Pendeta, masa Mas Gun itu lupa ulang tahun saya? Tapi ulang tahunnya berarti ingat tuh. Loh, bener nggak? Jadi masalah nggak itu? Jadi masalah, kecil atau besar? Kecil, itu. Jadi rupanya kunci yang sama, kunci yang kecil itu bisa buka pintu, tapi juga bisa nutup pintu. Kunci yang kecil itu bisa jadi solusi, tapi juga bisa jadi biang masalah. Maka dari itu perhatikan hal yang kecil, setialah kepada hal yang kecil, bertanggung jawablah kepada hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena yang kecil itu bisa menyebabkan batu yang besar terpeleset. Hati-hati ketika kita punya masalah, punya tantangan, punya problem. Mungkin ketika kita punya masalah dengan anak, yuk kita breakdown. Sebetulnya kenapa anak ini? Jangan-jangan anak kita cuma kurang dipeluk, belum betul? Ya, ada anak-anak yang psikisnya terganggu hanya gara-gara kurang perhatian, kurang dipeluk sama papa mamanya. Betul ya? Kenapa kalau anaknya nangis mereok, bapaknya doa. Dalam nama Tuhan Yesus saya tengking, ya toh? Roh-roh dablek, roh-roh nakal. Padahal anaknya bukan nakal, dia cuma kurang perhatian, betul ya? Ya, solusinya bukan ditengking Bapak Ibu, ya. Bukan, apa-apa ditengking, apa-apa ngeroh, bukan. Terkadang anak kita cuma perlu dirangkul, perlu dipeluk, tidak perlu ngomong panjang lebar. Nonton TV berdua sebelah sambil pelukan, nonton Koko Melon. Simpel ya? Simpel ya? Simpel. Tapi kadang-kadang kita mikirnya, waduh masalah saya besar Pak Pendeta, anak saya begini, anak saya begitu. Ayo kita minta hikmat kepada Tuhan, breakdown dulu. Dan ketika kita setia kepada masalah yang kecil, kita bertanggung jawab kepada masalah yang kecil. Saya yakin dan percaya, masalah sebesar apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, pasti kita bisa taklukkan, pasti kita bisa lalui. Karena Tuhan tidak pernah memberi masalah di luar kemampuan kita. Amin.